Badai sitokin itu jadi ketika virus SARS-CoV-2 yang penyebab Hmm. COVID, dia itu masuk ke dalam tubuh, kan tubuh akan memproduksi antibodi, di mana antibodi itu dia itu harapannya bisa melawan si virus supaya tidak menyebabkan keradangan di seluruh tubuh. Nah, ketika antibodi yang diproduksi itu berlebihan, akhirnya yang dikeluarkan berlebihan itu justru merusak si tubuh sendiri. Halo kawan Merdeka, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali hari ini kita bisa berbincang kembali, kita bisa bertemu lagi di Glam Talk. Dan Glam Talk hari ini sepertinya ada sentuhan yang berbeda karena biasanya kita ada di satu ruang yang sama, kita bisa ngobrol, bertukar pikiran, bertukar wawasan, menambah referensi ilmu lah intinya begitu. Tapi hari ini obrolan kita harus tersambung melalui Zoom ya, tapi tidak apa-apa kawan Merdeka, yang penting kita sama-sama menjaga kesehatan, kita sama-sama berikhtiar lah intinya ya untuk mengentaskan COVID ini bersama-sama, menjaga kesehatan masing-masing. Dan hari ini kita akan membahas seputar COVID-19, tapi spesifik adalah mengenal obat-obat COVID dan juga badai sitokin. Nah, narasumber kita di Glam Talk kali ini adalah Dr. Galuh. Dr. Galuh ini adalah seorang dokter umum dan juga dosen dari Fakultas Teknologi dan juga Manajemen Kesehatan IIK, Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri. Kita akan sapa dulu Dr. Galuh. Selamat siang, dokter. Ya, selamat siang. Gimana kabar, dokter? Sehat ya? Ya, sehat. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Kesibukan mungkin dokter akhir-akhir ini apa nih yang dilakukan? Masih berkutat dengan pasien-pasien COVID juga kah atau bagaimana, dokter? Ya, kesibukannya masih masih dijaga IGD, terus juga ya itu ngajar juga. Oke, baik. Dokter Galuh, akhir-akhir ini kan kita lihat ya di beberapa media pemberitaan, lalu memang pada faktanya di lapangan juga begitu, COVID juga meningkat masuk kepada gelombang kedua hingga sampai saat ini mungkin beberapa daerah sudah mulai landai. Tapi di saat COVID naik-naiknya seperti ini, banyak yang membutuhkan banyak hal. Contohnya adalah plasma darah konvalesen. Lalu ada yang butuh obat Asemtra, ada yang butuh obat Gamaras, dan itu seliwar-seliwar, dokter. Berseliweran di media sosial, di story WhatsApp juga banyak sekali. Sebenarnya kalau dari obat-obatan atau mungkin bantuan yang saya sebutkan tadi seperti plasma darah konvalesen, lalu Asemtra, Gamaras, ini mungkin bisa diterangkan sedikit satu persatu, dokter. Untuk obat-obatan sendiri yang plasma konvalesen, Gamara sama Asemtra. Kalau plasma konvalesen sendiri, dia itu kan merupakan donor plasma dari pasien yang sudah pernah terinfeksi COVID-19 atau dari pasien penyintas COVID-19 kepada pasien yang sedang mengalami atau menderita COVID-19. Di mana kan diharapkan dari plasma yang mengandung antibodi dari pasien yang sudah pernah terinfeksi itu bisa membantu merangsang buat produksi antibodi dari si donor penerima plasma konvalesen tersebut seperti itu. Kemudian untuk yang Gamara sendiri itu dia IVIG ya, merupakan IVIG atau intravena imunoglobulin, di mana dia itu fungsinya kandungannya itu antibodi yang diharapkan dengan penambahan antibodi itu bisa menambah antibodi dari si penderita pasien COVID seperti itu. Kemudian untuk yang satu lagi yang Asemtra itu kan kandungannya itu tocilizumab. Jadi dia itu salah satu obat imunosupresan di mana dia itu kerjanya itu berfungsi untuk menghambat produksi dari interleukin 6. Interleukin 6 sendiri kan dia itu merupakan salah satu produk dari salah satu sitokin produk dari sel darah putih di mana dia itu bekerja untuk melindungi sel-sel tubuh dari bakteri atau virus yang menyebabkan infeksi dan peradangan di seluruh tubuh. Jadi dengan adanya si Asemtra ini dia itu diharapkan bisa menghambat produksi dari interleukin yang menyebabkan peradangan di seluruh tubuh seperti itu. Oke, mungkin kita lebih
enaknya membahas satu persatu dokter ya. Kita akan bedah satu persatu mulai dari plasma darah konvalesen dulu mungkin. Plasma darah konvalesen yang kabarnya sangat penting sekali dibutuhkan, bahkan banyak sekali yang menyerukan untuk penyintas COVID-19 untuk bisa mendonorkan plasma darah konvalesen. Sebenarnya kalau dari pasien sendiri dokter, kondisi yang seperti apa sehingga mereka membutuhkan plasma darah konvalesen dok? Kondisi mulai dari COVID yang gejala sedang, berat Mhm. maupun kritis. Kan kita tahu sendiri kalau COVID itu kan ada lima gejala ya, Ya. 5 stadium penyakitnya tanpa gejala, gejala ringan, gejala sedang, gejala berat, sama gejala kritis. Nah, plasma darah konvalesen sendiri bisa diberikan mulai dari COVID gejala sedang, di mana gejala sedang sendiri dia bisa ditandai dengan demam, batuk, sesak nafas, kemudian saturasi oksigen atau kandungan oksigen dari dalam darah itu kurang dari 93% room air atau dengan udara bebas, seperti itu bisa diberikan terapi plasma konvalesen seperti itu. Oke, berarti itu pun sepengetahuan dokter ya, maksudnya kalau misalkan kita datang-datang nih, kita merasa wah kita Mhm. ini kayaknya butuh tes, ternyata dites positif, saya minta langsung ke rumah sakit plasma darah konvalesen, nggak bisa ya dokter ya? Itu harus Tidak. rekomendasi dokter juga ya? Iya, nggak bisa. Jadi harus Oh, oke. ini untuk donor sendiri, untuk menerima donor atau donor sendiri kan ada syarat-syarat khususnya, harus Mhm. pemeriksaan fisiknya dulu dan juga pemeriksaan penunjang dari dokter yang bertanggung jawab, yang penanggung jawabnya seperti itu. Oke, termasuk untuk yang pendonornya ya. Pendonornya Iya, kan juga heeh. mesti harus yang keadaannya harus prima begitu ya. Apakah ada Iya, kriteria iya. khusus dokter Galuh? Untuk pendonor sendiri, untuk kriterianya itu bisa dari usianya. Usianya Mhm. eh, antara 18 sampai 60 tahun, kemudian berat badannya lebih dari 55 kilogram, terus kemudian untuk jenis kelamin itu diutamakan yang laki-laki, kalau misalkan perempuan itu yang belum pernah hamil seperti itu. Terus kemudian untuk Oke. tentunya pendonor ini harus sudah dinyatakan sembuh atau bebas gejala juga dari COVID minimal 14 hari, kemudian dengan titer antibodi yang lebih dari 160, biasanya 160 sampai 320 seperti itu. Oke, berarti Tentunya, tidak semua tentunya orang. kondisinya fit, sehat. Iya, Oke, pokoknya kondisinya fit, sehat, penyintas COVID-19 baru bisa dokter ya. iya, Oke, baik. Kita geser ke Asentra dan juga Gamaras, dokter, yang tentunya kita mungkin banyak kawan merdeka yang awam juga dengan nama Asentra dan juga Gamaras, apalagi untuk yang tidak pernah terkena COVID-19. Saya sendiri bersyukur, dok, sampai hari ini, kalaupun swab antigen, hasilnya juga negatif. Bersyukur banget iya, sih. Moga-moga nggak iya. kena. Sudah vaksin juga berarti. Sudah vaksin 2 kali saya, Antibodinya, dokter. iya, Nah, tapi kalau ngomongin soal Asemtra dan juga Gamaras, ini kan obat yang mahal, dokter ya. Jadi saya sempat browsing itu iya. harganya bahkan ratusan juta sekarang. Yang awalnya 10 juta kurang, naik 10 sampai 12 kali lipat jadi ratusan juta. Sebenarnya kalau Asemtra sendiri itu peruntukannya untuk apa, Dok? Di saat seperti apa mungkin? Iya, untuk Asemtra sendiri kan seperti yang tadi sudah saya jelaskan kan dia fungsinya sebagai Mhm. imunosupresan, menghambat produksi dari interleukin yang berlebihan, seperti itu. Nah, dia itu biasanya diberikan pada pasien-pasien yang COVID yang kadang sudah berat dan kekritis ya. Jadi dia ini yang mengalami badai sitokin, jadi dia itu kondisinya yang sangat drop, yang perlu bantuan dari ini untuk karena kan tubuh itu kan memproduksi antibodi buat memerangi si virus yang masuk. Nah, Ya. tapi karena produksinya yang berlebihan, akhirnya produksi dari pertahanan tubuhnya yang berlebihan, dia justru akan membahayakan si tubuh sendiri, bisa menyebabkan keradangan di seluruh tubuh. Makanya diperlukan obat Mhm. yang Asemtra ini harapannya dia itu kan kandungannya tocilizumab itu tadi, dia itu menghambat dari produksi dari interleukin itu, produksi dari sel-sel yang bisa menyerang ke tubuh. Jadi peradangan yang di dalam tubuh itu bisa dikurangi, dihambat
sehingga fungsi-fungsi dari tubuh itu bisa kembali seperti sebelum sakit seperti itu. Oke. Tapi kalau dibandingkan dengan Gamaras, Mm-mm. apakah fungsinya juga hampir sama, dokter? Kalau Gamares itu kan intravena immunoglobulin IVIG ya. Gamares sendiri kan IVIG, dia merupakan Iya. terapi antibodi yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui pembuluh darah seperti itu ya. Nah, itu kalau Mhm. dari IVIG sendiri atau Gamares sendiri, dia itu kan fungsinya menambah dari antibodi yang sudah ada di dalam tubuh. Jadi di dalam tubuh kan sudah ada antibodi ditambah dengan Gamares buat menambah si antibodi buat melawan si virus. Kalau yang Asemtra tadi, dia itu kan menghambat antibodi yang berlebihan yang bisa menyerang tubuh sendiri itu dihambat seperti itu. Oke, kurang lebih kalau Asentra itu menghambat peradangan, sementara kalau Gamaras itu menambah antibodi, begitu dokter ya? Iya, benar sekali. Oke, tapi kalau dari ketiga terapi atau obat tadi dok, antara plasma darah konvalesen, Asentra, sama Gamaras, yang lebih efektif untuk pasien COVID yang mana dok tingkatnya? Yang lebih efektif tentu kan berdasarkan efektif itu juga berdasarkan kriteria klinis dan penunjangnya, pemeriksaan klinis sama pemeriksaan penunjang. Kalau yang plasma konvalesen tadi bisa diberikan mulai dari gejala sedang, sudah bisa diberikan terapi plasma konvalesen sampai dengan kondisi sedang, berat maupun kritis. Kalau yang Gamaras atau IVIG biasanya diberikan pada pasien-pasien yang kondisinya sudah kritis, sudah sesak nafas berat, kemudian saturasi oksigennya juga sudah di bawah 90% room Ya. air seperti itu. Kemudian yang Asemtra atau tocilizumab dia itu diberikan pada pasien-pasien yang mengalami badai sitokin yang sesak nafas berat, kemudian ada gangguan-gangguan pembekuan darah, terus kemudian ada keradangan di seluruh tubuh yang tentunya diperiksa dengan pemeriksaan penunjang seperti CRP sama D-dimer seperti itu. Oke, berarti peruntukannya berbeda-beda tergantung dari gejala si pasien ya dokter ya? Iya. Oke, baik dokter, dari tadi kita bahas juga dokter sempat tercetus satu kata badai sitokin. Mungkin untuk kawan merdeka, masyarakat yang juga masih awam dengan istilah badai sitokin, boleh dijelaskan dokter, badai sitokin itu seperti apa? Badai sitokin itu jadi dia itu gini, ketika virus SARS-CoV-2 yang penyebab Hmm. COVID, dia itu masuk ke dalam tubuh, kan tubuh akan memproduksi antibodi, di mana antibodi itu dia itu harapannya bisa melawan si virus supaya tidak menyebabkan keradangan di seluruh tubuh. Nah, ketika antibodi yang diproduksi itu berlebihan, kan misalkan nih gampangannya kalau misalkan ada musuh ya, misalkan ada musuh yang masuk 5 gitu ke dalam tubuh. Kan harusnya dari tubuh antibodi itu kayak yang dikasih yang diserang itu kalau musuhnya 5 berarti kayak eh, pelurunya, ibarat peluru itu Mhm. harusnya 5 buat nembak si virus yang masuk ke dalam tubuh itu Musuhnya, tadi oke. kan, harusnya 5, tetapi karena tubuh 5 kok belum cukup, akhirnya dia kan mengeluarkan berlebihan. Kok 5 kayaknya nggak Hmm. mati, akhirnya dia mengeluarkan berlebihan, akhirnya yang dikeluarkan berlebihan itu justru merusak si tubuh sendiri. Jadi produksinya yang berlebihan, interleukinnya yang berlebihan itu tadi, akhirnya merusak rumahnya sendiri, si tubuh sendiri. Jadi akhirnya terjadi keradangan di seluruh tubuh. Nah, keradangan di seluruh tubuh ini sendiri yang disebut dengan badai sitokin itu tadi. Jadi antibodi yang Oke. seharusnya menyerang virus justru menyerang ke tubuh sendiri seperti itu. Baik, dokter Galo. Tapi kalau dilihat dari gejala-gejalanya sendiri dok, sebenarnya orang-orang yang terkena badai sitokin itu gejalanya seperti apa dokter? Untuk gejalanya sendiri, kalau gejala klinis bisa dia sesak nafas yang sangat berat sampai Mhm. memerlukan bantuan oksigen seperti itu. Kemudian demam, menggigil, kemudian mual muntah, bisa juga sampai penurunan kesadaran seperti itu. Oke, baik. Lalu untuk penanganannya sendiri, dokter, penanganan seperti apa yang dilakukan untuk pasien dengan kondisi terkena badai sitokin? Untuk penanganan dari badai sitokin sendiri pasti memerlukan perawatan yang intensif ya. Biasanya bisa perawatan di ICU ya untuk memperketat
monitoring dari tanda-tanda vital, kemudian dan tanda-tanda vital itu bisa dari tekanan darah, tensinya itu tekanan darah, nadi, kemudian dari nafasnya, kemudian juga dari suhu. Kemudian selain itu juga perlu penggantian cairan seperti infus seperti itu. Kemudian diperiksa juga dari organ-organ tubuh. Organ-organ tubuh itu bisa dari keseimbangan elektrolit atau cairan di dalam tubuh, terus kemudian dari fungsi liver, fungsi ginjal, terus kemudian juga terutama untuk yang badai sitokin kan biasanya dia itu karena dia itu menyerang di paru-paru ya. Virus ini kan biasanya menyerang di pertukaran oksigen sama karbon dioksidanya sehingga dia itu apakah perlu penggunaan ventilator atau tidak seperti itu. Oke, berarti seperti itu tadi ya dok ya, untuk penanganan orang-orang yang terkena badai sitokin. Banyak sekali hal-hal yang dilakukan ternyata untuk penanganan badai sitokin, tapi begini dokter, banyak orang yang mengeluhkan dengan adanya pneumonia setelah kondisi COVID ya, mungkin ya. Banyak yang mengalami bercak dan lain sebagainya. Kondisi seperti itu apakah memang umum terjadi, dok? Di demam, terus kurang tidur, kecapean, terus kemudian dehidrasi itu kan juga bisa demam seperti itu. Jadi dicari tahu dulu penyebabnya apa gitu untuk ini selanjutnya kan juga monitoringnya kalau misalkan klinisnya sudah baik pun kan kalau misalkan COVID klinisnya sudah baik, kalau masih ada gejala-gejala itu pasti terapinya juga terapi-terapi sifatnya simptomatis, jadi obat-obat buat meredakan gejala seperti itu. Oke, baik dok. Mungkin selain pneumonia, mungkin yang sering kali terjadi itu adalah banyak orang yang mengeluhkan, kok saya setelah menjadi penyintas COVID, saya batuknya lebih sering ya daripada biasanya. Kayak begitu-begitu dok. Apakah memang juga kondisi yang umum terjadi setelah COVID atau bagaimana dokter? Kondisi batuk yang tidak berhenti-berhenti ya? Untuk setelah COVID, batuk yang tidak berhenti-henti biasanya memang ada beberapa orang yang masih gejala seperti gejala sisa seperti itu. Jadi masih karena kan parunya sempat mengalami kayak cedera ya, sempat mengalami cedera. Jadi dia kan memerlukan waktu untuk bisa kembali seperti semula, pasti memerlukan waktu yang agak lebih lama lah, memerlukan waktu yang lebih lama. Jadi memang seperti itu bisa diredakan dengan biasanya bisa diredakan dengan obat-obatan yang meredakan gejala seperti obat batuk yang bisa dibeli, biasanya bisa dibeli bebas kan, ada obat-obat batuk yang aman yang bisa dibeli bebas tentu saja, tapi karena dia ada riwayat COVID memang seharusnya kontrol ke dokter buat dicari penyebabnya, apakah dia memang hanya gejala sisa ataukah dia long COVID seperti itu. Jadi harus tetap monitoring seperti itu, tetap dimonitoring. Itu. Oke, berarti sebenarnya kalau saya tangkap dari Dokter Galuh, sebenarnya kondisi ini adalah kondisi yang wajar terjadi, begitu ya. Tapi memang untuk memastikan lebih lanjut harus diperiksakan ke dokter untuk memastikan apakah ini memang batuk yang biasa setelah COVID atau memang batuk yang ada hal yang lain, begitu dokter ya. Nah, iya, benar. Iya. Oke, baik Dokter Galuh. Kita mungkin sekarang agak berbicara tentang efek COVID yang mungkin tidak diinginkan oleh semua orang, yaitu efek hingga meninggal dunia. Sebenarnya dokter, kalau kita lihat banyak sekali di media juga pasien meninggal setiap harinya segini. Sebenarnya kalau pasien COVID-19 yang paling banyak meninggal dunia, itu gara-garanya apa sih dok? Entah itu yang di rumah sakit atau yang isoman ya? Apakah ada penyebab-penyebab khusus yang mungkin bisa diterangkan sama Dokter Galuh mungkin? Untuk yang pasien yang meninggal dunia ya, yang kalau yang isoman, kalau yang isolasi mandiri di rumah kan, untuk isolasi mandiri di rumah sendiri kan pasti dari dokter yang sudah memeriksa kan pasti ada kriterianya juga, dengan yang saturasi oksigennya bagus di atas 94%, kemudian juga nggak ada sesek, nggak ada batuk yang
batuk yang berat seperti itu, nggak ada demam tinggi yang Mhm. perlu perawatan di rumah sakit, dengan dia bisa makan minum yang cukup, jadi nutrisinya bisa dipantau melalui, kalau yang sekarang kan juga yang lagi hits kan ini ya, telemedicine seperti itu ya, bisa isolasi mandiri di rumah, terus kemudian Ya. pemantauannya melalui telemedicine seperti itu. Nah itu biasanya orang-orang yang isolasi mandiri di rumah, dia itu yang sering nggak dirasakan adalah tiba-tiba saturasi oksigennya turun tanpa dia sadari. Jadi kayak hypoksia. Saturasinya turun tapi dia nggak ngerasa sesek. Tahu-tahu sudah turun, sudah mulai Mhm, sesek, mhm. kemudian distres nafas, terus akhirnya gagal nafas atau bisa sampai meninggal seperti itu. Terus itu yang isolasi Oke, mandiri di berarti rumah biasanya seperti waktunya itu. juga cukup cepat ya, Mm-mm. Dok? Iya, heeh. Berarti waktunya Iya juga lumayan. cukup cepat ya? Heeh. Iya. Atau ini biasanya juga kalau misalkan dia hiperkoagulasi. Jadi kan tadi ada pemeriksaan dedimer untuk mengetahui faktor-faktor Mhm. pembekuan darah. Kalau misalkan di rumah, dia ngerasanya sih baik-baik saja. Tapi kalau pas dia itu mengalami hiperkoagulasi, akhirnya si darahnya itu kan mengental, akhirnya menyumbat pembuluh darah, bisa pembuluh darah jantung maupun otak, kan akan terjadi serangan jantung, serangan stroke, seperti itu kan bisa juga dia akhirnya meninggal mendadak seperti itu. Itu yang isolasi mandiri di rumah biasanya seperti Oke. itu. Heeh. Terus Mhm, kemudian untuk mhm. yang di rumah sakit, kalau yang di rumah sakit kan pasti dia perburukannya pasti juga setelah melalui monitoring dari dokter, kemudian dari hasil lab-labnya, mungkin dia juga ada penyakit-penyakit penyerta yang dia itu penyakit penyerta yang mungkin juga ikut memperparah dari si COVID-nya ini. Kan yang seperti kita tahu kan COVID ini masih penyakit dengan 1.000 muka ya katanya, apa, masih Iya. terus untuk terapinya, untuk ininya kan masih terus diteliti, masih terus dikembangkan untuk terapinya seperti itu. Jadi kalau yang di rumah sakit ya bisa karena komplikasi-komplikasi dari penyakit komorbid maupun dari yang tadi sudah sempat kita bahas seperti badai sitokin seperti itu. Oke. Baik, Dokter Galuh. Mungkin Dokter Galuh sendiri juga punya pesan mungkin untuk kawan Merdeka atau masyarakat luas di luar sana yang mungkin agar bisa tetap aman, dokter, di masa-masa pandemi seperti ini. Kalau di masa-masa pandemi seperti ini agar tetap aman ya tetap jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan, tetap happy, terus makan, minum yang cukup, istirahat yang Iya. cukup, olahraga, kemudian juga jangan lupa buat menerapkan 5M. Pakai masker, kemudian mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, kemudian mengurangi mobilitas dengan di rumah aja, dan juga menghindari kerumunan seperti itu kan dengan adanya PPKM yang sekarang-sekarang Iya, lagi iya. dijalankan seperti itu ya. Oke, kita sih semua berharap semoga kondisi seperti ini kan cepat berlalu, dokter ya. Karena Iya, saya sendiri juga appreciate untuk para tenaga kesehatan yang mungkin harus mengorbankan waktunya, harus mengorbankan tenaganya. Mau tidak mau untuk profesi dokter kan memang seperti itu ya. Sekarang lagi perang-perangnya. Bahkan ini perang kita bersama begitu, dokter Galuh ya. iya. Oke, Dokter Galuh, kalau semisal ini banyak kawan Merdeka yang bertanya-tanya, di mana kita bisa berkonsultasi dengan Dokter Galuh mungkin? Iya, bisa mengakses dari Instagramnya IIK ya, @IIK Baktiwiyata. Di sana bisa ada informasi-informasi seputar kesehatan juga. Jadi nanti bisa akses ke Instagram @IIK Baktiwiyata seperti itu. Oke, baik kalau begitu terima kasih Dokter Galuh, seorang dokter umum dan juga dosen Fakultas Teknologi dan Manajemen Kesehatan Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri. Terus semangat, Dok. Kita doakan Iya, dokter terima dalam kasih. keadaan yang sehat selalu dan salam untuk rekan-rekan Iya, semuanya. iya, terima kasih. Terima kasih, dokter. Selamat siang. Siang. Dan itu tadi kawan Merdeka, perbincangan kita bersama dengan Dokter Galuh. Semoga kita bisa memetik banyak hal, kita bisa mempelajari banyak hal terkait dengan obrolan kita di siang hari ini.
Dan kita masih akan bertemu lagi di Glam Talk selanjutnya dengan obrolan yang lebih seru juga. Jadi jangan kemana-mana dan pastikan Anda subscribe YouTube channelnya Merdeka FM biar gak ketinggalan untuk perbincangan kita di Glam Talk selanjutnya. Saya Ricky Jovano pamit, sampai jumpa. 106,7 Merdeka FM, musik terbaik 90-an hingga kini.